Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Rocky Gerung menyatakan bahwa Anies pasti kalah dalam Pilpres 2024. Sebagaimana diberitakan banyak media, Rocky Gerung mengklaim bahwa Anies Baswedan kalah dalam Pilpres 2024. Pengamat politik ini bahkan menyebut bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hanya mampu meraih 17% suara. Tetapi anehnya sahabat, alasan Rocky Gerung sebut Anies Baswedan kalah, yakni sosok Presiden Jokowi. Kata Rocky, langkah Anies bakal dihalangi oleh Presiden Jokowi. Bahkan Rocky Gerung mengaku pernah membicarakan hal ini dengan jubir Timnas Amin, Muhammad Said Didu, pada akhir tahun 2023 lalu. Kepada Said Didu, Rocky Gerung menyebut bahwa penguasa hanya menghendaki Anies Baswedan mendapatkan suara 17% saja. Hal itu diungkapkan Rocky dalam sebuah diskusi pada pertengahan bulan ini. Saya dengan Pak Said Didu akhir tahun kemarin saya ucapkan bahwa Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%, ungkap Rocky Gerung. Rocky Gerung menyebut bahwa seharusnya Anies Baswedan mendapatkan 50 hingga 60% suara apabila tidak dihalangi oleh Jokowi. Oleh karenanya, Rocky mengajak pemilih yang pro Anies Baswedan untuk menyingkirkan Jokowi dari kursi kepresidenan. Joko Widodo akan menghalangi, maka untuk menang ia singkirkan penghalangnya. Kan itu jalan pikirannya, ucapnya. Rocky Gerung mengklaim mahasiswa dari ratusan kampus yang sudah dikunjunginya sepakat untuk menggaungkan kembali gerakan ganti presiden. Sahabat, saya tak habis pikir dengan logika Profesor Dungu ini. Bagaimana dia bisa mengajak orang lain untuk melakukan tindakan yang sangat serius, bukan main-main, yaitu menyingkirkan seorang presiden dari jabatannya dengan dalih bahwa si presiden akan menghalangi calon presiden terpilih. Dalam hal ini yang dia maksud adalah Anies Baswedan. Dan hebatnya lagi, dia sudah memastikan bahwa Anies hanya akan memperoleh suara sebesar 17%. Sahabat, pada intinya Gerung mengajak kita untuk memakzulkan Jokowi, sebagaimana desakan petisi 100 yang pernah mendatangi Mahfud selaku Menko Polhukam untuk mendukung pemakzulan tersebut. Untungnya, sekalipun Mahfud adalah cawapres yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo, tidak tergoda dengan ide gila yang tidak masuk akal tersebut. Sama gila dan dungunya dengan ajakan Rocky menyingkirkan Jokowi karena diyakini akan menghalangi Anies jadi presiden. Sahabat, saya termasuk orang yang sangat menyayangkan dan kecewa dengan sikap Jokowi yang membiarkan anaknya Gibran maju sebagai cawapres Prabowo dalam kontestasi Pilpres ini. Bagaimanapun, putusan MK yang memuluskan Gibran maju sebagai cawapres sudah dinyatakan MK lahir dari proses yang melanggar etika. Ketua MK sendiri sudah dijatuhi hukuman pemberhentian dari jabatannya selaku ketua MK. Begitu juga halnya dengan hakim-hakim MK lainnya, telah dinyatakan bersalah melanggar etika. Artinya, apa yang telah diputuskan oleh MK terkait syarat maju sebagai cawapres juga cacat secara etika. Walaupun secara hukum putusan etik tersebut tidak berpengaruh atas putusan MK yang telah dikeluarkan tersebut, dan secara hukum tetap dinyatakan berlaku. Tadinya saya berharap
Jokowi akan mencegah Gibran untuk mengambil peluang hukum tersebut untuk maju mendampingi Prabowo. Tetapi ternyata secara diam-diam sepertinya Jokowi merestui Gibran mengambil pilihan dengan melalui jalan yang cacat secara etika tersebut. Sekarang, fakta dan realita hukum dan politik yang berlangsung adalah Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan anaknya Gibran maju dalam kontestasi Pilpres sebagai cawapres dari Prabowo pasangan nomor urut 2. Pertanyaan seriusnya kemudian, benarkah Jokowi akan menghalangi kemenangan capres lainnya agar capres nomor urut 2 pasangan Prabowo Gibran dapat melenggang menang satu putaran? Nah, dalam hal ini saya tidak sepakat dengan Rocky, Petisi 100 dan pihak-pihak lainnya yang menggaungkan pemakzulan Jokowi. Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Ada orang yang bilang, berbahaya pemakzulan itu. Bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Tindakan yang paling realistis saat ini menurut saya adalah memastikan bahwa pemilu baik Pilpres dan Pileg berjalan dalam koridor hukum yang benar. Memang ada potensi dan besar peluang Jokowi untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum untuk mendukung kewenangan capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Namun sahabat, sebagai komitmen dan konsistensi kita menjunjung prinsip supremasi hukum, maka segala sesuatu haruslah kita kembalikan kepada koridor dan mekanisme hukum yang telah ada. Secara hukum, dalam jabatannya selaku presiden yang juga adalah presiden bagi semua kandidat pemilu dan pendukung capres lainnya, Jokowi dilarang keras memanfaatkan dan menyalahgunakan jabatannya selaku presiden, melakukan tindakan-tindakan yang berpihak dalam pelaksanaan pemilu ini. Jokowi harus netral selaku presiden dan kepala negara. Sekalipun selaku warga negara dan ayah kandung dari Gibran Rakabuming Raka, di bilik suara nanti silakan dia mencoblos pasangan capres nomor urut 2 tersebut. Namun dalam konteks pemerintahan dan proses bernegara, Jokowi adalah presiden bagi kita semua. Nah sahabat, mari kita kawal dan jaga bersama agar Pilpres dan Pileg berlangsung dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati, dan paling utama adalah berlangsung dalam mekanisme dan koridor hukum yang berlaku. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hukum. Jumpa lagi edisi berikutnya. Salam.